Ya, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya membahas emiten punya teman-teman di tanggal 13 bulan 12 tahun 2025 ya. Ada emiten ST ya dari Brotom 1998. ST lanjut downtrend dari Brotom. ST apakah ada kembali balik dulu ke 180-an? Nah, kita cek teman-teman. Jadi kalau udah ada tulisan punda cat, teman-teman ya, artinya apa ini? Artinya sudah mulai tinggi ini, teman-teman ya. Kita cek deh. Kalau biasa saya suka ngasih eh, ada tulisan punda cat itu berarti sudah tinggi biasanya, teman-teman ya. Betul kan? Dia sudah mentok di harga atap. Nah, sekarang harganya itu sudah di bawah harga tengah, teman-teman ya. Ini kalau yang suka pakai sejarah untuk yang namanya support and resist sejarah, teman-teman. Artinya sekarang sudah jebol, nanti resist menjadi support. Nah, sudah jebol supportnya. Itu berdasarkan hitung-hitungan support dan resist, teman-teman ya. Kalau dari masa lalu, kalau sekarang kan saya hanya yang terlihat doang, teman-teman ya. Kalau dari saya kan masih posisinya itu beberapa kan sudah mulai dilalui, tinggal yang di level 111, teman-teman. Itu belum dilalui. Kalau downtrend ini sebenarnya bukan masalah downtrend ya teman-teman. Ini kalau trennya nih ya. Kan MA200 masih berada di atas, masih berada di bawah nih ya. Ini sebenarnya trennya masih up, cuman lagi koreksi. Nah ini belum bikin support, baru koreksi panjang dan dalam. Nah biasanya kalau dia bikin support teman-teman ya, saat pertama itu harus melewati MA20. Ya kalau dari saya sendiri ya. Nah ini sudah mulai dilewatin kan MA20-nya, artinya kapan terjadi dia menjadi support ketika sudah mulai mantul lagi ke MA10-nya. Bila mana MA10 sudah mau di bawah candle dan sudah sedikit ke atas, walaupun dia turun nanti itu menjadi support. Nah, berarti kan sudah di bawah support jadi harga terendah. Nah, modal ini juga sudah terjadi, cuman ini melewati harga terendahnya. Harga terendah kan di sini sempat di up dikit sideways tapi dijebol lagi ya. Artinya lagi posisi turun aja, teman-teman. Posisi turun aja. Cuman kalau tren itu masih up ya. Cuman ya kadang-kadang tidak menunggu lagi tren lagi teman-teman ya, kadang-kadang langsung dibablasin aja ke arah MA200-nya kan. Kalau saya sendiri kan tren itu ngukurnya dari MA200 dan ini sekarang itu posisinya lagi posisi turun gunung teman-teman, lagi menuju ke tengah-tengah. Biasa suka bikin bukit nih teman-teman ya, bukit kecil. Nah bukit kecil itu biasanya tanda kenaikan di level sini nih. Bila mana akan up lagi, bila mana akan up lagi, ya bila mana akan up lagi, harus melewati setengah daripada penurunannya dari ketinggian. Ini kan ketinggian, nanti pas dia putar balik, contoh di level sini, contoh ya. Nah, berarti kan setengahnya di level sini. Kalau dia di bawah lagi, nanti setengahnya di mana? Tempatnya ukur, setengah kira-kira di level sini. Nah, bila mana setengahnya sudah dilewatin, maka dia akan cenderung akan up kembali. Cuman karena ini babak kedua setelah turun gunung, jangan tinggi-tinggi. Hanya ke tanda kenaikan aja. Kalau menanyakan ke 180 lagi, ya kalau istilahnya kalau market makernya mau ya silahkan aja gitu kan. Cuman dari saya sendiri, karena di sini ada meninggalkan gap, karena dia meninggalkan gap, ya gap di 189. Nah, itu akan terjadi ke sini lagi. Cuman masanya itu apakah akan sekarang atau tidaknya tergantung daripada market maker gitu kan. Sedangkan market makernya lagi posisi turun dulu nih, lagi jualan dulu. Dia berhasil dijual di harga atas ya. Mau nggak mau teman-teman yang ngambil dari sini ketika diturunkan downtrend panjang gitu, bukan downtrend, turun koreksi panjang ataupun dalam, ada yang average ada yang enggak gitu kan. Ketika di average, nah banyaklah ngambil barang-barang daripada market makernya teman-teman ya, begitu ya. Jadi untuk si ST ini lagi turun gunung dulu ya. Untuk kenaikannya ini saya belum ngasih tanda berupa tanggal teman-teman ya, nah, karena sekarang kan sudah mulai nih, sudah bikin yang namanya sideways, maka akan saya kasih tanggal di sini. Kalau nanti ke depannya ke sini akan terjadi lagi 185, cuman ini kan lagi turun gunung dulu. Lagi berupaya untuk mencari pijakan dulu ya. Pantulan mau di mananya nanti terserah market maker ya. Bisa jadi dia di level sini untuk area penurunan 87 gitu kan. Di sini kan ini sebenarnya belum menjadi support. Nah, ini supportnya nih. Sudah dijebol supportnya teman-teman ya. Dia sudah turun, ini hanya harga terendah aja ya. Kalau support itu jatuhan di sini nih supportnya itu. Jadi sudah jebol support sebenarnya teman-teman. Nanti support di mana lagi? Ini kan MA200 belum nih teman-teman. Nah, nanti supportnya di sini lagi nih.
agak sedikit jauh supportnya nih, malahan di sini kan belum terjadi support. Nah, di sinilah supportnya di angka 35, teman-teman ya. Itu untuk support ST ya. Jadi sedikit agak panjang, teman. Nah, sekarang itu dia berusaha lagi jualan dulu ya, sembari nurunin barang sembari jualan ya itu si ST ini. Jadi saya sarankan bagi yang mau ngambil pun ya tunggu koreksiannya aja. Habis mau koreksian tunggu masuk bahkan menuju ke atas. Cuman targetnya jangan jauh-jauh ke harga kenaikan sementara aja, mungkin di level 135. Nanti kalau ada istilahnya pungutan balik lagi ataupun ada putar balik lagi. Karena bandar lokal pun lagi keluar dan bandar poin kemarin sudah masuk keluar lagi. Tapi terakhir dia sudah mulai masuk nih, 81.000 doang sih, kecil teman. Kecil amat poin ngambil ya. 81.000 si AK nih. Cuma 8 lot doang. Ya mungkin ditinggalin dulu teman. Kadang-kadang kalau poin kan suka ngambil di atas ya. Di sini kan di atas nih terjadilah penjualan lagi di lapas ini. Pintar kalau poren mah teman-teman, jualan di harga sempit pun masih bisa terjadi gitu kan. Nah, bagi teman-teman sabar dulu ya, sabar dulu kalau mau ngambil sabar dulu, tapi saya mengingatkan kembali ya, emitennya habis turun gunung. Nah, di sebenarnya standar itu kan di sini di angka 161. Nah, dilebihkanlah bonus sampai ke angka 216, lebih dikit ke angka 223 kan di sini 223 ya. Nah, 224 lah, 224. Karena di sini cenderung saya kasih tulisan cek pundacat, artinya ini sudah mulai mentok harga di harga atap. Jadi ini sudah pucuknya, pucuk dan ketemu atap. Nah, jadi pertimbangkan untuk itu dia turun gunung. Ya, walaupun teman-teman mengambil, saya sendiri ketika saya sudah melihat emiten ini sudah mulai pucuknya dan terlihat ada tulisan pundacat, berarti sudah mentok. Kecuali dia diberi kembali, teman, diberi area 220 lagi, diberi lagi, terjadilah space antara harga atap sama harga pucuk. Maka itu akan terjadi kenaikan yang lebih lagi daripada harga pucuk yang kemarin dibikin ya, pucuk sebelumnya lah. Kita cek saham ST dia punya harga sejarah lama nggak ke harga yang lebih tinggi lagi. Nah, ternyata ada di sini teman-teman sedikit di tahun 2014 teman-teman ya. Maka tunggu koreksian dulu nih. Siapa tahu dia mau ngejemput PR yang di tahun 2014. Di angka 200 berapa ini teman-teman ya. Lumayan di sini ya, level 220 lebih ya. Karena ya kena suspensi soalnya di sini nih. Ini kena suspensi dia nih. Kena suspensi, suspensi bukan suspensi kan di sini. Apa? Oh, bukan suspensi, apa namanya? Arah ya. Arah kunci, teman-teman. Habis arah kunci lanjut diturunin, teman-teman ya. Tapi harganya sudah mentok selama 10 tahunan ini sudah mentok. Jadi ya harga sekarang sudah mulai cenderung mahal lah, teman-teman. Sudah kembali daripada harga mahalnya menuju ke harga standarnya, teman-teman ya. Ini kan emiten karena FCA kan. Nih, standarnya kan 50. Emiten ini 50-an ya. Rata-rata jadi 50. Nah, lebih baik teman-teman yang ambil di angka 50 aja gitu. Itu saran saya sih, teman-teman ya. Di 52 dipastikan milik bandar. Ya, jadi untuk balik lagi karena kecuali kalau si bandar lokal nanti ngambil kembali. Maka tunggu dulu EMA 10-nya nih. Kalau dia mau balik lagi pasti dia akan melewati harga setengahnya. Nah, nanti suatu saat di sini kan ada gap, teman-teman. Gap ada 2 nih, 1, 2 ya. Targetnya nanti saya akan bikin target di sini lagi setelah dia turun ke bawah, baru saya bikin target lagi di sini. Suatu saat akan kasih. Soal ini gap. Gap ini wajib dikunjungin, teman-teman ya. Wajib dikunjungin. Karena gap itu adalah harga kekosongan harga. Jadi kalau harga yang sudah kosong ini kan harus ditambah, teman-teman. Jadi gap itu pasti ketutup, baik gap up ataupun gap down ya. Nah, gap up kan, nah kan gap up ini banyak dia punya selah-selah gap ya di angka 50 ke atas sampai ke angka 116 ya. Nah, juga sama. Ini kan gap down berarti dia harus ditutup. Ada kekosongan harga yang harus ditambal, teman-teman. Itu teori gap ya. Nah, ini juga waktu teman-teman beli juga, di sini kan arah-arah saya pikir di sini teman-teman susah beli juga ya. Kalau sudah arah kunci itu kan susah beli. Begitu kan dengan ARB kunci, teman-teman nggak bisa beli juga gitu. Nggak bisa jual juga kan. Kalau beli bisa, tapi kalau untuk ARB kunci kan beli bisa, tapi kalau untuk arah kunci teman-teman nggak bisa beli barang. Ya, terus aja diantriin, tapi nggak dikasih-kasih. Akhirnya yang dikasihnya ketika harga pucuk dikasih tuh sama teman-teman kita biasanya. Maka waspadalah, itu sih dari saran saya, waspadalah teman-teman ya. Walaupun dia naik ya
harganya kan sudah mulai tinggi. Tapi kita cek di sini, ternyata brokernya dari tanggal 1 nih, dari tanggal 3 Desember deh, tanggal 1 ya. Nah, tanggal 1 itu pas banget tanggal 1 ya. Ternyata broker teman kita itu hanya sedikit aja nih yang ngambil. Bahkan di sini ada KKYPOD ini memang suka dipakai sama retail teman-teman ya, broker ini. Tapi disinyalir teman-teman ini ada yang nampung juga ya, ada yang nampung juga. Tapi di sini 50-50 nih teman KKYPOD itu ya, ada yang pakai, saya juga kan pakai, OD pakai, YP pakai teman-teman ya. Kalau kakak saya belum pakai, kalau YP sama OD saya pakai. Artinya retail juga bisa teman-teman di YP sama si OD gitu kan. Nah, jadi ini masih 50-50 atau bandar lokal sama sipon atau bandar luar atau tidak. Soalnya di sini bandar dalamnya keluar. Tanggal 28 dan mau tanggal 28 malah bandar lokalnya keluar itu ya. Nah, kita cek bandar lokal. Tuh ya. Nah, baru nih EC banyak yang nampung di 145 rata-rata ya, itu bukan istilahnya bukan harga sesungguhnya, rata-rata dikumpul-kumpulin ya 145 lah waktu di sini ngebuang tanggal 28. Foreign pun padahal sudah keluar dan bandar foreign masuk ya hanya cuma 8 lot aja gitu kan. Kalau kita foreign selidiki ternyata CSF sudah habis. Si AK doang nyisain barang 130 lot doang. Tidak gede teman-teman. Nah, ini adalah peran penting dari seorang bandar lokal. Jadi nanti kalau bandar lokal sudah masuk kembali, saya pikir teman-teman bisa masuk di situ gitu ya. Dan tunggu dulu nih. MA10-nya kan masih berada di atas. Lebih baik sabar dulu. Habis teman-teman mau ngambil, tunggu MA10 juga karena menuju ke atas. Untuk 180 lagi, tunggu konfirmasi teman-teman. Karena kan harganya baru dia itu turun gunung. Karena sudah mahal di sini nih. Ada sejarahnya teman-teman ke 100 lebih gitu ya. Cuman ya tinggal sedikit lagi lah teman-teman ya. Tinggal sedikit lagi, lebih baik teman-teman ya seperti yang suka saya sarankan, beli saham itu di bawah, nunggu untuk cuan daripada teman-teman nunggu untuk kejemput. Peluang naiknya ada kalau teman-teman beli di bawah, tapi kalau teman-teman beli di pucuk ya, artinya mau setengah pucuk ataupun istilahnya setengah pucuk ya. Peluangnya ada ya, cuman peluangnya teman-teman peluang nyangkut sama peluang cuan juga ada. Cuma kalau di bawah teman-teman istilahnya nyangkut pun posisinya sudah di bawah. Sedangkan emiten ini memang emiten 50-an. Suatu saat akan ke 50. Sedangkan bandar, keinginan bandar itu beli di bawah. Pasti pengen beli di bawah. Nanti jual di atas. Apa buktinya? Nih, sudah dijual di harga atas. Nanti sembari berjalan. Makanya ketika sampai berjalan, ambil aja emas 10-nya. Nah, kenaikannya jangan tinggi-tinggi. Ya, kalau dia beri ke harga lebih tinggi lagi setengahnya, baru dia akan ke arah 180 lagi. Tapi kalau sudah setengahnya tidak mampu dilalui, maka cenderung dia akan turun kembali, teman-teman ya. Ini area penurunannya 112, 88 sampai ke 75. Kalau trennya masih up. Kenapa? Karena MA200 berada di bawah. Cuman masalahnya dari lagi turun gunung dulu, koreksinya koreksi dalam, teman-teman. Kalau mau ngambil seperti yang tadi saya bilang itu, ambil di MA10-nya. Kalau mau tunggu konfirmasi, bandar lokalnya masuk dulu. Cuman target kenaikannya jangan tinggi-tinggi. Minimal maksimal itu setengahnya aja atau seperempatnya. Oke, teman-teman, saya kasih tanggal updatean ya, tanggal 13 bulan 12. Itu untuk si ST, teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang nyangkut di ST, ya sabar aja. Ini kan sudah mulai setengahnya nih, teman. Sudah mulai agak murah dikit gitu ya. Nah, sudah keluar daripada harga tengahnya. Sabar dulu untuk ngambilnya. Lanjut ke DKHH, teman-teman ya. Dari Brodetontin ya. CDIA, DKHH, INKP, Medce, Pawon. Reviewnya take profit di mana untuk jangka 3 bulan. Jadi kalau untuk bulanan teman-teman ya tidak bisa diprediksi teman-teman ya. Cuman saya mengasih kepada teman-teman itu tanda kenaikan sama penurunan aja. Untuk waktunya terserah bandar deh teman-teman ya. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kadang-kadang jangankan 3 bulan, kadang-kadang 1 bulan dengan 1 minggu sudah kejemput semuanya gitu kan. Jadi waktu biarkanlah yang menentukan waktu itu adalah market makernya ya. Dari saya itu teman-teman ya. Cenderung memberikan kepada teman-teman itu ini naik tanda kenaikannya, ini tanda penurunannya gitu kan. Dan ini area ambilnya, ini area take profitnya gitu teman-teman ya.
Saya bahas DKHH dulu ya. Nanti untuk selanjutnya ada DCDIA atau MEDC gitu ya. Pawon ya. Pawon sudah dibahas belum ya Pawon ya? Enggak, Pawon kemarin sudah dibahas ya. Oh, baru mau dibahas ya. Nanti kita satuin deh teman-teman ya. Saya kasih tanda loop dulu, nanti periksa satu-satu emiten aja ya, bro ya. Dari DKH dulu ya. Nah, DKH adalah emiten yang didowntrendkan tahun 2025 ya, tahun ini. Dia belum kembali, teman-teman, belum, bahkan MA200-nya pun belum terlihat jelas ya. Belum ada nih, belum ada hilalnya MA200, teman-teman ya. Karena dari bulan Mei gitu kan, sedangkan MA200 keluarnya itu 200 harian. Nah, tanda kenaikan sudah mulai bagus nih, sudah mulai di break, teman-teman ya. Artinya harga tertinggi sebelumnya sudah mulai dicapai. Nggak apa-apa dia koreksi, teman-teman, nggak jadi masalah. Yang penting harga tertinggi sudah dilalui ya, dan dia memberikan harga tertinggi yang baru, tapi dia cenderung yang namanya si kepala kembar. Apa itu si kepala kembar? Antara candle hijau sama candle merah itu datar, teman-teman ya. Saya suka dibilang ini si kepala kembar. Makanya dia turun dulu, ya, kebiasaan suka turun dulu. Ada juga di sini kepala kembar naik, teman-teman ya. Tapi kalau sudah kepala kembar gini, suka turun nggak jadi masalah. Tapi yang penting lihat dulu isiannya dulu. Isiannya ternyata bandar lokal lagi posisi jualan dulu. Dia harus bisa ngebreak area 103 lagi. Ini kan yang pertama sudah dilalui nih, tinggal kan akan melakukan percobaan ya. Bila mana harga di sini 103 sudah mulai di break, teman-teman, saya pikir itulah saat-saatnya dia mau menuju ke targetnya di angka 114. Tapi kalau teman-teman ingin bersabar, targetnya itu saya punya target di sini, teman-teman. Jadi saya tidak tahu waktunya kapan, teman-teman ya. Akan ke level harga utama di sini. Nah, saya punya harga utama sini. 240 target utamanya. Nah, ini untuk waktunya bisa cepat, model asli kan teman-teman, cuman butuh seminggu doang, semua target yang saya canangkan tercapai semua waktu di asli ya. Kalau teman-teman lihat di sini kan emiten downtrend kan tahun 2024 asli itu. Oh, ini udah banyak yang ngece-ngece teman-teman, asli itu. Ya kapan itu naiknya tuh. Maka dia sudah mentok. Dulu itu cuma di sini doang, di angka 90 100 teman-teman ya. Target utamanya. Tapi sekarang sudah di angka 500 tuh. Siapa yang nyangka asli sampai ke 500. Padahal target saya cuman di harga sininya. Ini cuma butuh waktu berapa hari doang. Tanggal 7 sampai tanggal 28 juga enggak, teman-teman. Seminggu doang. Seminggu sudah kejar semua. Jadi kalau waktu biarkanlah market maker yang mengatur waktu itu kan, karena kita itu sedang bersahabat dengan waktu. Jadi untuk teman-teman kalau bersahabat dengan waktu, sahabat tidak akan kena lekang sama waktu, teman-teman ya. Cuman kita ada yang namanya target aja gitu. Target, teman-teman ya. Maka kita bersahabat dengan waktu aja. Silahkan. Ini sudah bikin step bagus, step 1, step 2. Nah, ini kan sudah mulai dilalui nih, teman-teman ya. Sudah mulai pas banget. Nah, ini harus waspada nih. Kenapa? Karena si candle yang agak tinggi dikit sudah mulai dipasin. Ya. Jadi biasa itu kalau dia pengen up bagus itu dia tidak pernah melewati harga candle tinggi ini. Oke lah kalau ini kan sedikit gitu. Yang penting tiang yang ini nih. Perhatikan ketika tiang panjangnya dilewatin, sudah dia turun kan, lepas gitu dari tiangnya. Nah, ini ada tiang lagi nih. Tiang itu kan kalau ditembus roboh, akhirnya dia turun. Nah, ini garda yang terakhir itu garda yang paling tinggi itu di sini nih. Jadi kan dijebol juga sama nih. Gap nih ketutup kan, temen, nih gap ketutup. Nah, apakah dia punya gap di harga atasnya? Ada gap kecil, teman-teman ya. Sampai ke 132 pun ini masih posisi ada tanda konek sudah sampai di sini nih. Ini target berarti ini ya target yang kedua kali di sini. Ini target yang kedua kali sebagai tanda kenaikan ya ini ya. Ini target yang terdekatnya di angka 114, silahkan aja teman-teman ya. Mau ke yang terdekatnya ataupun yang terjauhnya silahkan. Kalau yang terjauh ya cenderung teman-teman bersabar aja gitu kan. Maka akan didapatkan harga yang paling ideal. Tetapi kalau teman-teman bersyukur ya sampai sini juga sudah cukup. Atau enggak sampai level 102 juga sudah cukup. Kalau teman-teman merasa bersyukur, teman-teman ya. Ini sudah mulai bagus nih teman-teman ya. Step 1, step 2. Bila mana step 2 dijebol di angka 83 waspada. Dia akan menjemput lagi. Ini kan bukan support teman-teman ya. Support itu di level sini supportnya. Jadi kalau dia jebol support nih, support nih. Kan dijebol juga support ya. Cuman ditarik lagi ke atas bikin support lagi gitu kan. Tapi kalau ini bukan support, ini tanda penurunan aja.
Jadi kalau support itu hitungan saya teman-teman ya. Hitungan saya itu ketika sudah melewati MA 20, baru dia ada pantulan, masuk lagi ke MA 10, nah itu dibilang support teman-teman. Jadi dia sudah jebol support, bikin support yang baru, lebih rendah lagi harganya. Makanya kalau dia dijebol, waspada, dia bisa ke tanda penurunan di angka 76. Ya, kecuali kalau dia di break sampai ke targetnya 114 dan lebih 1 tick. Maka dia akan menguji kembali 132-nya untuk melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Untuk sementara ini sabar dulu teman-teman, biarkan dia masuk dulu ke MA 10. Karena kan hari ini banyak kejutan hari ini teman Jumat itu ya. Banyak kejutan lah teman-teman ya untuk hari Jumat ini. Oke teman-teman, sebentar gitu dulu ya. DKHH itu potensi kenaikan bisa sampai ke harga listingnya, yaitu di angka 200-an. Tapi untuk perjalanannya biarkan market maker yang mengatur, dan untuk saat ini MA 10-nya sudah mulai ditembus, waspadalah untuk penurunan ke angka 83. Bila mana 83 dilebihkan 1 tik aja di atasnya, 84 aja. Tidak jebol 84 dengan body. Kalau 84 boleh dengan body, teman-teman. Kalau 83-nya nggak boleh dengan body. Sebab tanda penurunan sudah mulai dilewatin dengan body, ya waspadalah dia akan turun ya. Terutama support. Kalau support biasanya kalau mau mantul, dia itu tidak akan lepas daripada pas dasarnya, pasti dia disisakan 1 tik di atasnya. Ya, maksimalnya 1 tik di atasnya itu harus dipantulkan, baru dia akan up kembali. Tetapi kalau malah disamain atau malah jebol dikit, ya bahkan sudah gagal di sini sebagai support, sudah jebol support ya. Isian Bandar Poren sudah mulai masuk 51 juta. Net buy-nya itu udah mau 1 juta, teman-teman. Si Aka sudah ngambil ya. Sedikit amat nih. 51 juta. Kok 51 juta sini? Posisinya terdeteksi 51 juta, teman-teman. 14 juta. Ini kok 51 juta ya di sini? Padahal cuma 1,8 juta, teman-teman. Netnya. Jual 865 juta, teman-teman. Jual netnya segini ya, net. Oh, net buy sih, teman-teman. Tanggal 12. Harusnya nih net sell loh, harusnya teman-teman. Kenapa itu jadi begitu, teman-teman? XL yang mendominasi, teman-teman. Tapi sini ada si AZ nih, teman-teman. Ada si AZ, ada si SQ, ada MU nih. Sudah mulai bagus ya yang isiannya. Sabar dulu aja, turun masuk dulu ke MA 10-nya, teman-teman. Biarkan dia berjalan di relnya dulu, karena sudah mulai bagus ya. Sudah mulai harga yang sini sudah mau dilewatin. Dan saya pesankan kepada teman-teman, ya ini emiten yang didowntrendkan. Suatu saat dia akan ke harga 240. Tinggal teman-teman tentukan aja target di mana, apakah target syukur bisa di angka 113, 132, atau di angka 151, dan nanti terakhir di angka 240. Itu target yang saya canangkan untuk DKHH. Tetapi kalau dia jebol, teman-teman sini waspadalah ke angka 76, karena di angka 76 di bawahnya itu masih ada harga PR di angka 70-an. Nah, PR sini nih, sama teman. Sampai kalau pas ini mahal, di sini ada gap nih. Di sini ada gap nih teman-teman, nih gap. Ada 2 gapnya, 1, 2, ini gap. Itu suatu saat kan situ teman, suatu saat, tapi ya kita tidak tahu kapannya. Ya kan market maker yang mengatur teman-teman ya. Karena saya tidak punya ilmu hitung-hitungan lah. Ilmu pada ribuan saham harusnya teman-teman ya. Namanya itu kali ya. Keren kan. Pada ribuan saham. Oke, DKH sudah, sekarang INKP-nya sudah masuk belum? INKP. Kita masukin INKP ya. Margin-nya sama awan kita nyusul ya. Kita sekarang ngebahas untuk emiten apa tadi teh? Medc ya. Assalamualaikum sekalian ya, dari Bro Yuki ya, dari Bro Rahman sekalian. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Medc bagaimana? Hatur nuhun. Oke, Medc. Kita cek lokasi dulu lokasi posisi. Posisi meja itu sekarang itu jual di harga premium, tetapi kebiasaan dia itu sejak tahun 2023 itu suka lebih daripada harga premium, tapi belum selama 10 tahunan ya, belum pernah menggeserkan atapnya.
Artinya masih terus aja jual harga mahal. Kalau dia sudah bergeser atapnya nih teman-teman, atap yang ini geser ya. Dengan harga pucuk artinya ada space ya antara harga atap sama pucuk. Nah, dia akan mewujudkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Tetapi karena ini kebiasaannya itu hanya sampai mentok aja, teman-teman. Sekarang sudah mentok ya. Sekarang kan sudah bikin koreksi lagi, dikoreksi kan. Nah, saya dikoreksi nih di sini kan. Nah, ini bagus banget nih teman-teman tuanya ya. Berarti target ini yang keberapa kali di sini teman-teman ya? Kedua kali ya. Nih, nanti targetnya 1.600 lagi. Andaikan ini dia sudah mulai jebol, teman-teman, bukan jebol apa namanya, ada space aja antara atap sama pucuk aja. Ini harganya akan lebih bagus lagi. Cuman karena sudah jebol ya udahlah, teman-teman terima aja bahwa targetnya sampai sini aja dengan shadow 1.600. Jadi ini terus akan menjadi target teman-teman ya. Kenapa? Karena rata-rata di sini 1.600 rata-ratanya. Sekarang sudah mulai di up kembali, tanda penurunan dilewati dengan baik tapi langsung dipantulkan ya. Keren banget teman-teman ya. Apa itu tanya dia kehapus? Nah, saya hapus dulu ya. Nah, si tanda kenaik itu belum ya, pas MA 200-nya ya. Nah, pas tanda kenaikannya ternyata pas banget teman-teman, lebih 1 detik. Nah, itu tandanya lumayan teman-teman. Nah, bandar lokal sama siapa sudah mulai masuk nih tanggal 20 dengan tanggal 12-nya. Nah, itu pertanda baik teman-teman. Pertanda baik dia mantul dari MA 200-nya. Artinya downtrendnya tidak jadi. Nah, si AK sama si LG sudah masuk nih. LG AK sudah mulai masuk, di si BB masuk. Nah, kalau si BB, si BK ya. Nanti kalau ada sewa dikit ya itu kerjaan si BK biasanya teman-teman ya. Kita cek bandar lokalnya di siapa nih, ada si DR, ZPRX bagus nih teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini dikelola sama Poren loh teman-teman. Kenapa? Kan domestik nih. Ternyata DR ZPRX kan broker Poren, cuman nyaru sebagai domestik ya. Kalau ini sudah benar gitu kan, AKDP. Cuma si AG nyaru sebagai Poren. Domestik nyaru sebagai Poren dan Poren nyaru sebagai domestik. Karena deteksi si bandarannya gitu ya. Ternyata masuknya ke domestik untuk si broker Poren karena si apa namanya? Si KTP-nya, ini KTP dalam negeri. Brokernya broker luar, tapi KTP luar negeri, teman-teman. KTP dalam negeri. Maka terdeteksilah sebagai lokal, teman-teman ya. Nanti karena kenaikan di break dulu teman-teman ya. Kalau sudah kenaikan break kedua, saya pikir kenaikan akan berlanjut lagi. Nah, nanti diuji di tengah di sini nih ya. Nanti ujian berikutnya tengah untuk menguji ini lagi. Bila mana ini sudah mulai terlewati dengan body, cenderung dia akan up, teman-teman ya. Tapi bila mana sini aja tidak dilalui dengan body, cenderung hanya shadow aja, dia akan turun kembali untuk menguji supportnya. Nanti kalau supportnya dipantulkan lagi di support, maka akan terjadi kenaikan yang lebih tinggi lagi. Nah, harga standarnya cuma 1.600. Ya teman-teman ke level sini aja nih ya. Ke level 1575 aja. Karena posisi di sini itu sudah beberapa tahun ini cenderung dijual di harga mahal, habis itu turun lagi. Nah, begitu teman-teman untuk merce ya. Nah, sekarang si bandar lokal sudah ngumpulin sejak lama bagus ini. Bandar lokal, bandar Poren ya, bandar Poren ngumpulin, smart money ada. Nah, bandar lokal baru masuk lagi hari ini. Semenjak dia jual baru masuk hari ini bandar lokalnya. Mudah-mudahan sampai sini dulu ya, di angka 1435 jebol. Targetnya 1.700 dengan shadow lah teman-teman, ataupun di bawahnya dikit di angka 1.600 tank teman-teman, 1.600 pas gitu. Begitu ya untuk merge ya. Kita lanjut ke Lead teman-teman. Lead. Mana teman-teman? Dari Bro D Millennial Z5915 Lead. Nah, Lead itu semua sudah dibahas teman-teman ya. Dia punya sejarah nggak? Lebih tinggi lagi sejarahnya. Mau punya sejarah tinggi nih, tinggal ada aksi korporasi yang luar biasa aja teman-teman ya. Dia bisa apalagi ke harga luar biasa aja. Cuman ya dia punya standar lah. Ya si Lead itu punya selama 10 tahun kita cek aja standarnya di mana, itulah targetnya. Sama kecuali kalau standar sudah mulai di break baru teman-teman. Nah, perhatikan LED ya, selama 10 tahunan dia punya harga standar di mana di harga tengah di angka 125.
ya. Nah, 125 ini bisa mendapatkan bonus sampai ke level 147 dan di angka 200-an. Tapi kan 200 terjadi ketika tahun 2018. Bahkan ketika Covid pun 2021 di sini ya, mampu di up itu Covid, padahal kan Covid lagi seru-serunya teman-teman ya. Dia mampu hanya ke harga tengah aja, sedikit ke harga tengah. Jadi standar di harga tengah ini. Nanti targetnya 125 harga tengahnya. Teman, kalau dari saya sampai ke level 150 juga ada teman-teman, tapi standarnya dulu ya nih. Saya punya standar di sini targetnya di angka 103 dulu, dan ini di level sini 112. Ya mungkin nanti akan ke level sini 127-an lah. Kalau lihat standar untuk Punda Cat itu di level itu. Kita kasih clone, kita pindahkan ke atas. Nah, ini targetnya teman. Sudah saya bikin targetnya ya. Nah, target pertama sudah dilalui dengan baik ya di sini. Kita nyatakan tercapai. Dan MA 200 sudah mulai dilalui dengan baik. Ya, teman-teman ya. Bahkan dia pun ngasih tanda kenaikan yang lebih tinggi lagi. Seperti halnya di sini kan ngasih tanda kenaikan yang lebih tinggi lagi. Setelah tercapai di sini ngasih tanda kenaikan kan di sini nih ya. Nah, ini tanda kenaikan sudah mulai dikasih sama si bandarnya, teman-teman. Dia sudah ngasih tahu akan ke sini gitu kan. Cuman waktunya itu biarinlah market maker teman yang ngatur waktunya ya. Kita mah sebagai retail udah kalau sudah mulai besar barulah teman bisa menggerakkan candle gitu ya. Kalau sebagai retail kecil ya teman-teman cukup dengan beli, simpan dan nanti jual teman-teman. Ini sudah mulai bagus nih teman-teman ya si lead ini ya. Tanda kenaikan sudah dibikin terus, ada 2 tanda kenaikan. Saya bikin tanggal di sini untuk breaknya ya 13, 12, 25. Kenapa angka 5-nya teman-teman? Ih. 13, 12, 25. Nah, itu tanda kenaikannya saya bikin gede dikit buat tanda kenaikan. Kalau sekarang lagi turun dulu, tapi potensi kenaikan ada. Kenapa? MA 200 sudah mulai di bawah candle, sudah agak ke depan dikit, tinggal ke atas. Berarti butuh yang namanya break dikit lagi ya untuk menunjukkan MA 200 bisa ke atas. Bila mana nih? Bila mana dia tidak jebol MA 200-nya, bahkan tidak jebol supportnya 75 lagi, fix dia akan melanjutkan kenaikan. Nah, ini sudah mulai bagus, teman. Kenapa mulai bagus? Karena dia lagi menguji supportnya dulu. Nah, bila mana supportnya ini teruji ya, tidak melebihi area ini berdasarkan support dulu ya, tidak bekerja ke RMA dulu. Dia lagi bikin support, mau bikin support. Kenapa? Jika sudah harga terendah, tinggi, nah kali koreksi. Nah, koreksi ini kalau dia tidak sanggup sampai level sini lagi, meninggalkan satu tick, bahkan ditahan di MA 200-nya, terus ada pantulan, nah ini sudah menjadi support. Nanti dia akan bikin support lagi kan di level sini kalau ada pantulan lagi. Berarti sudah menyatakan bahwa saya tidak akan turun ke bawah lagi. Nah, itu yang saya bilang support itu. Atau dia mau ngejemput PR-nya, ini kan PR gap sedikit nih. 82 itu PR gap. Nah, mudah-mudahan ditutup dulu nih 82-nya ya, teman. Kalau sudah ditutup 82, ada kenaikan lagi itu kan lebih bagus lagi, dia sudah bikin step 1, step 2, artinya dia sudah bikin support. Tapi support kecil ya, bukan support lebar. Kalau support lebar harus melewati MA 200-nya. Ini MA 200 sudah mulai menghadap ke depan tapi belum ke atas ya. Baru menghadap ke atas dikit, masih ke bawah dikit gitu ya. Baru menghadap ke depan tapi masih ke bawah dikit. Artinya potensi penurunan kan masih ada. Tapi kalau sudah mulai lurus ke atas dikit, nah potensi kenaikan itu ada. Nah, itu untuk LED teman-teman ya. Bandar Poren sudah ngambil bagus 3 hari ini. Tanggal 10 Desember ketika turun ini Bandar Poren ngambil teman-teman ya. Kita cek tanggal 10 ya. Nah, ada CC BKCP tapi yang paling banyak si CC ya. 114.000 lot. Domestiknya masih turun nih 2 hari ya tanggal 11. Masih ada penurunan, masih ada pembuangan. Tapi sini asli DX, AZ, AT, teman-teman sudah mulai masuk nih. Teman kita sudah pada keluar, AGYU juga ikutan keluar sebagai market makernya. Ya, BMMG sudah pada keluar. Nah, mudah-mudahan besok masuk lagi nih ya. Dia mau menutup gapnya dulu, itu akan cenderung baik. Nanti kalau sudah ada pantulan, teman-teman bisa ngambil di situ ya. Mungkin nanti mereka akan bermain lah gitu teman-teman.
Nah, bila tanda kenaikan ini tidak bisa dilewati 92-nya, cenderung dia akan dibawa turun lagi. Tetapi kalau sudah di break, nah sudah menanti targetnya 104, 113. Posisi pun sudah mulai bagus. Karena EMA 200 berubah di bawah kanan, di bawah EMA 10 sama EMA 20. Kalau koreksi-koreksi dikit wajar lah. Fokuslah terhadap target, baik target penurunan ataupun target kenaikannya. Maka teman-teman di situ sudah tahu, sudah bisa menghitung. Kalau sudah bisa menghitung, masih bisa ditinggalin, nggak usah di average gitu kan. Terus, ini perlu di average, tunggu dulu average. Kapan tunggu average? 20%, 30% sudah mulai turun, nah tinggal tunggu EMA 10-nya. Maka teman-teman average di situ. Kalau rencananya mau average. Jadi kalau ketika masuk teman-teman, perencanaan dulu. Kalau turun-turun seperti ini wajar lah. Semua saham itu mengalami penurunan sebelum kenaikan. Semua, cuman dia ada yang di bawah support, ada yang di tengah support, atau 3/4 support, atau 1/4 support. Ya. Paling kan baru mau menjalani setengah supportnya ya. Jadi ini support, ini atas kan, atas kecil lah gitu ya. Nanti kalau dia bikin support ada pantauan itu bagus ya. Ini masih posisi aman. Kenapa aman? MA 200 masih di bawah, belum disentuh. Ya, bahkan walaupun disentuh dengan body pun nggak jadi masalah. Yang penting besok kita dipantulkan gitu kan. Ya harus diwaspadai itu ketika dia jebol lagi MA 200 lagi karena sedikit lagi menyentuh support di angka 75. Isian bagus dan barang lokal turun keluar masih ada di dalam teman-teman. Dan pengambilan lumayan di sini nih. Wajar lah kalau mereka jualan dulu. Oke teman-teman, sementara ke situ ya untuk lihat itu masih ada potensi panjang niatnya ya, sampai sini ya. Ke angka 124, itu targetnya 124. Nah, kalau nggak 112, terus 12 break 128 lah target berikutnya, 151 pun ada saya di sini. Cuman ya kita pelan-pelan aja, teman-teman, pelan-pelan saja. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kita sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Ciao.